Bab 1. Sejarah Kepenyiaran Radio. A. Sejarah kepenyiaran sebelum kemerdekaan. Radio adalah media komunikasi yang paling tua di Indonesia, yakni sejak tahun 1911. Bandingkan dengan televisi yang baru muncul pada 1962, dalam sejarahnya, radio pernah berperan besar mentransmisikan informasi kekuasaan, konflik, dan integrasi di Indonesia. Siaran radio berkembang jauh lebih pesat dibanding masa-masa sebelumnya. Siaran radio yang pertama di Indonesia waktu itu bernama Hindia Belanda adalah Bataviase Radio Vereniging atau BRV di Batavia. Stasiun radio ini didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Stasiun radio siaran pertama di Indonesia ini didirikan 5 tahun setelah di Amerika Serikat dan 3 tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet. Semua stasiun radio di Indonesia semasa penjajahan Belanda berstatus swasta. Sejak adanya BRV di Batavia, muncul berbagai badan radio siaran lain di berbagai kota di Indonesia, antara lain Netherlands Indies Radio Omroep Maatschappij atau NIROM di Jakarta, Bandung, dan Medan, Solosche Radio Vereniging atau SRV di Solo, Mataramse Vereniging voor Radio Omroep atau MAVRO di Yogyakarta, Vereniging Oosterse Radio Luisteras atau VORL di Bandung, Vereniging voor Oosterse Radio Omroep atau VORO di Surakarta, Chinese and Inheemse Radio Luisteras Vereniging Oost-Java atau CIRVO di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep atau EMRO di Madiun, dan di Radio Semarang di Semarang. Awal kepenyiaran radio di Indonesia sebelum merdeka pada penghujung Maret tahun 1927, tepatnya di Istana Mangkunegara Surakarta, Solo, Sri Mangkunegoro VII dan Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Timur, mendengarkan siaran langsung radio yang berisi pidato Ratu Wilhelmina dari kota Eindhoven, Belanda. Siaran waktu itu membuat orang yang berada di Istana Mangkunegara sangat terkesima. Kemudian 10 tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1936, Ratu Wilhelmina dan tamu undangan yang berada di Istana Noordeinde, Belanda, pertama kali mendengarkan siaran langsung radio dari Solo, Indonesia berupa siaran gamelan Jawa untuk mengiringi tarian budaya Serimpi. Selang beberapa waktu, dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 1933 di Gedung Sociëteit Mangkunegaran atau sekarang Monumen Pers Nasional, disepakati pendirian sebuah lembaga penyiaran radio profesional pertama di kota Solo bernama Solosche Radio Vereniging atau SRV. Kemudian, ketika bangsa Jepang masuk ke Indonesia, menguasai NIROM dan menggantinya menjadi Hoshio Kanri Kyoksu, perlawanan budaya pun menjadi perlawanan strategik, politik, dan militer. Hasilnya, pada 11 September 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI. B. Sejarah kepenyiaran setelah kemerdekaan. Sejarah kepenyiaran radio di Indonesia setelah merdeka diawali dengan lahirnya Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945. RRI sebagai radio milik pemerintah yang memiliki fungsi dasar menyuarakan kepentingan pemerintah dan negara. RRI menciptakan sumpah pengabdian pada negara dan bangsa Indonesia dengan Tris Prasetya RRI. Sejak awal berdirinya RRI memiliki peran sentral sebagai stabilisator dan instrumen perekat negara kesatu industri. Siaran radio tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara. Pada tahun 2002, muncul 250 stasiun radio baru yang dikelola individu atau kelompok, baik anggota PRSSNI sebagai organ tunggal perusahaan radio pada masa Orde Baru maupun organisasi baru seperti ARSSI atau Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia atau ARI, Aliansi Radio Independen. Jumlah ini belum termasuk RRI yang membuka layanan frekuensi programnya 2 hingga 4 di hampir semua provinsi.
Tingkat persaingan stasiun radio di kota-kota besar ini cukup tinggi dalam merebut perhatian pendengar. Program radio harus dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dan dapat diikuti sebanyak mungkin orang. Dan stasiun radio sudah banyak berubah. Jika dulu stasiun radio sekedar berfungsi sebagai penyampaian informasi, penghibur, pembimbing, dan pendidik, kini fokusnya beralih kepada pendekatan yang lebih visual. Stasiun radio saat ini lebih mengejar rating, bukan sekedar mau didengar, tapi juga dilihat. Semakin lama, semakin banyak stasiun radio yang diperkenalkan. Tentu semakin memeriahkan dunia penyiaran dan masing-masing berlomba-lomba mencuri hati pendengar dengan menghadirkan produk radio yang berkualitas. Untuk memancing pendengar, masing-masing stasiun radio kini bersaing hebat antar satu sama lainnya. Mereka menciptakan tagline atau slogan yang membuat mereka terdengar berbeda dengan stasiun radio lain yang sudah ada. Mereka memfokuskan program dan lagu-lagu yang diputar sesuai segmentasi yang telah ditentukan dan juga menyesuaikan dengan tagline atau slogan. C. Kepenyiaran radio era digital. Pesatnya perkembangan teknologi di era digital menjadikan sejumlah media massa konvensional seperti televisi, radio, dan cetak perlu beradaptasi. Kemampuan beradaptasi dengan era digital tersebut dapat menjadikan media massa konvensional agar dapat terus bertahan di tengah gempuran digital. Digitalisasi telah menguasai seluruh kehidupan masyarakat, serta sebagai media pertama yang dihadapi oleh radio, dengan penyajian audiovisual sebagai keunggulannya, masyarakat kemudian bergeser ke televisi. Keberadaan internet sebagai media dengan tingkat penggunaan yang sangat tinggi menjadi indikasi bahwa masyarakat Indonesia semakin gemar mengakses berbagai konten melalui media digital. Meski demikian, radio tetap eksis dan tidak kehilangan pendengarnya sampai saat ini. Dikarenakan, radio memiliki ciri khas tertentu sebagai kelebihannya jika dibandingkan dengan televisi atau media sejenisnya. Dalam survei pengukuran Nielsen tahun 2017 tentang radio di Indonesia, didapatkan bahwa alasan utama mengapa orang masih mendengarkan radio adalah agar tidak kesepian. Ketika fakta tersebut ditelusuri lebih jauh, ternyata pendengar setia radio menilai radio sama seperti teman dekat. Kedua hal itu berhubungan karena jika seseorang merasa kesepian, umumnya yang dicari adalah teman, dan radio bisa dianggap sebagai teman dekat. Orang-orang yang mendengarkan radio melalui aplikasi di ponsel biasanya menggunakan headphone, sehingga hal itu menjadi lebih personal, seolah-olah kita mendengarkan teman yang sedang ngobrol dengan kita. Salah satu kekuatan radio kemampuannya untuk berinteraksi lebih dekat dengan pendengar. Sejak zaman kemerdekaan, RRI telah bersama dengan masyarakat Indonesia dengan perannya sebagai radio perjuangan dan penyalur aspirasi. RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersial memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. Karakter inilah yang harus dipertahankan oleh RRI sehingga masyarakat khususnya para pendengar radio menjadikan RRI sebagai referensi yang terpercaya. Apalagi di era internet atau era digital saat ini, banyak sekali berita bohong atau hoax. RRI dapat terus memberikan pencerahan dan penunjuk informasi yang valid. RRI juga perlu meningkatkan profesionalisme dan kreativitas. Profesionalisme berkaitan dengan SDM. Pengelolaan radio dituntut memiliki kompetensi dan kualifikasi, menguasai teknologi dan pengoperasian peralatan, sehingga RRI dapat selalu mengikuti perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi RRI tidak hanya datang dari media baru, tetapi juga menjamurnya radio swasta yang memiliki konten siaran yang lebih variatif. Meskipun RRI bukanlah radio komersil yang mengutamakan bisnis dan keuntungan, bukan berarti menjadi alasan untuk tidak menjaga kualitas isi siaran. Bab 2. Penyiar radio. A. Pengertian penyiar radio. Penyiar adalah seorang yang bertugas menyebarluaskan sesuatu atau lebih informasi yang terjamin akurasinya dengan mengandalkan radio dan televisi.
dengan tujuan untuk diketahui oleh pendengar, dilaksanakan, dituruti, dan dipahami. Penyiar radio selalu berinteraksi dengan dua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang pertama adalah para pendengar siaran yang berinteraksi dengan penyiar melalui gelombang radio. Dalam hal ini, seorang penyiar dituntut untuk menjadi sosok yang bisa menjadi panutan, memiliki sopan santun, tutur kata yang bagus, karena yang diucapkan oleh penyiar akan didengar oleh banyak orang. Kelompok masyarakat yang kedua adalah rekan kerjanya atau di lingkungan sosial yang bebas. Dalam kelompok masyarakat yang kedua ini, seseorang penyiar radio tampil dan berinteraksi secara utuh di lingkungannya. Dalam lingkungan manapun, seorang penyiar selalu menggunakan bahasa dalam berinteraksi. Sehubungan dengan profesi sebagai penyiar radio, bahasa yang digunakan ialah bahasa lisan. Seorang penyiar dituntut menguasai berbagai hal berhubungan dengan profesinya. B. Cara menjadi penyiar radio. 1. Suka mendengarkan siaran radio. Seseorang yang sering mendengarkan siaran radio, pastinya selalu menikmati suara penyiar radio kesayangan kalian mengudara. Jika kalian sudah sering mendengarkan penyiar radio, tentunya akan lebih gampang menirukan suara dan gaya penyiar favorit kalian ketika sedang melakukan siaran. Meskipun penyiar radio yang baik mempunyai gayanya tersendiri, tapi sebagai pemula tentu tidak ada salahnya jika kalian menirukan gaya dari penyiar favoritmu, di mana hal tersebut dapat dilakukan sambil kalian mencari gaya kalian tersendiri. 2. Membaca berita online. Seorang penyiar radio dituntut untuk mengetahui informasi terkini, khususnya dalam dunia musik dan entertainment. Jadi, meskipun belum menjadi seorang penyiar radio, dengan membiasakan dirimu untuk membaca berbagai macam berita online merupakan hal yang baik. Misalnya saja, kalian mengikuti beberapa akun Twitter portal berita secara online di tanah air, supaya bisa mengetahui berita terbaru lebih cepat. Cara jadi penyiar radio yang satu ini tentu saja sangat bermanfaat, sebab kalian seringkali mengikuti headline di timeline akun Twitter saja. 3. Mencintai dunia musik. Cara menjadi penyiar radio berikutnya ialah dituntut mencintai dunia musik. Kenapa? Karena yang namanya dunia penyiaran radio selalu berkaitan dengan yang namanya musik. Maka dari itu, seorang penyiar radio harus menguasai dunia musik. Menguasai dunia musik tentu saja dimulai dari mencintai musik dengan mempunyai pengetahuan lebih baik tentang musik. Hal ini dikarenakan musik adalah hal terpenting di dunia penyiaran dan memiliki daya tarik bagi pendengarnya. 4. Memiliki attitude. Cara menjadi penyiar radio berikutnya ialah tentu saja seorang penyiar radio tidak hanya bisa cuap-cuap dan on air semata. Justru seorang penyiar wajib memiliki attitude yang baik ketika berbicara, baik saat beraktivitas maupun saat on air. Ketika seseorang menjadi penyiar radio, secara tak langsung tentu dia juga selalu menjadi sorotan masyarakat, khususnya para pendengarnya. Jadi jika kalian ingin menjadi penyiar radio yang baik, harus dapat menyaring semua hal yang dirasa pantas maupun tidak pantas dibicarakan ketika siaran. 5. Memperlancar kemampuan berbahasa Inggris. Cara jadi penyiar radio yang sukses lainnya ialah kalian harus memperlancar kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa asingmu. Poin ini meskipun tidak bersifat mutlak sebagai sebuah kewajiban, tetapi minimal kalian mampu berbahasa Inggris pasif. Apalagi jika kalian tertarik dengan acara siaran radio untuk anak-anak muda, orang dewasa maupun di radio-radio berita. Menggunakan bahasa Inggris ialah hal mutlak yang perlu dikuasai, sebab kalian akan sering memakai nama-nama atau istilah asing ketika siaran. 6. Terus berlatih. Cara jadi penyiar radio handal lainnya ialah kamu harus sering mengasah keterampilanmu melakukan siaran radio dengan cara menggunakan studio di lokasi tempat kursus, misalnya, atau di radio komunitas kampus hingga radio di internet yang dapat dibuat gratis seperti di SoundCloud atau My Radio Stream. C. Syarat menjadi penyiar radio. 1. Memiliki persiapan yang matang. Syarat menjadi penyiar yang baik tentu saja syarat pertamanya adalah memiliki persiapan untuk dirinya sendiri sebelum melakukan siaran. Persiapan tersebut seperti terkait dengan pengucapan yang jelas,
mengetahui bagaimana mengontrol pernapasan, serta mempertahankan diksinya yang baik. 2. Selalu memperbarui diri dan terus belajar. Kenapa hal ini penting? Itu karena seorang penyiar haruslah mengetahui dan menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota, negara, bahkan dunia sekalipun. Sebab itulah penting untuk terus memperbarui diri dan belajar. 3. Menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa merupakan sebuah komunikasi kita ke orang lain. Melalui ucapan, menggunakan bahasa sederhana dalam penyiaran tentu hak itu adalah cara untuk membuat orang memperhatikan apa yang Anda katakan dan bisa cepat memahami maksud dari perkataan Anda tersebut. 4. Tetap menjaga suara. Suara adalah hal penting lainnya yang perlu Anda jaga sebagai seorang penyiar. Bukan hanya penyanyi saja, penyiar pun perlu menjaga suaranya. 5. Melakukan latihan oral. Latihan ini memiliki peran penting untuk profesi penyiar. Dapat membantu menjaga suara Anda tetap jernih dengan melakukan latihan oral akan dapat menghindari dari munculnya cedera pada pita suara Anda. D. Olah vokal. Penyiar radio harus lancar berbicara dengan kualitas vokal yang baik. Teknik vokal yang diperlukan antara lain kontrol suara atau voice control selama siaran, meliputi pola titik nada atau pitch, kerasnya suara atau loudness, tempo atau time, dan kadar suara atau quality. Suara terbaik penyiar radio akan muncul jika ia mampu melaksanakan hal-hal di bawah ini terkait teknik vokal, yaitu teknik mengeluarkan suara yang baik dan benar. 1. Diafragma. Kualitas suara yang diperlukan seorang penyiar adalah suara perut. Suara keluar dari rongga badan antara dada dan perut, dikenal dengan sebutan suara diafragma. Jenis suara ini akan lebih bertenaga atau powerful, bulat, terdengar jelas, dan keras tanpa harus berteriak. 2. Intonasi. Intonasi adalah nada suara, irama, atau alunan nada dalam melafalkan kata-kata, sehingga tidak datar atau tidak monoton. Intonasi menentukan ada tidaknya antusiasme dan emosi dalam berbicara. Misalnya mengucapkan, "Bagus ya," dengan tersenyum dan semangat akan berbeda dengan mengucapkan dalam ekspresi wajah datar, bahkan nada sinis. Latihan intonasi bisa dengan mengucapkan kata "aduh" dengan berbagai ekspresi sedih, kaget, sakit, riang, dan seterusnya. 3. Aksentuasi. Aksentuasi adalah logat atau dialek. Lakukan penekanan atau stressing pada kata-kata tertentu yang dianggap penting. Misal, saat sakit, tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Atau, saat sakit, tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Saat sakit, tindakan terbaik adalah dengan minum obat. Aksentuasi dapat dilatih dengan cara menggunakan konsep suku kata dan yang di satu suku kata, minggu jadi siap. Bandung, 2 suku kata. Bendera, pendekar, perhatian, 3 suku kata, dan sebagainya. Ucapan sesuai penggalan atau suku katanya. 4. Speed atau tempo. Gunakan kecepatan dan kelambatan berbicara secara bervariasi. Kecepatan berpengaruh pada kejelasan atau clarity, juga durasi. Kalau waktu siaran sudah mepet, kecepatan diperlukan. 5. Artikulasi atau pronunciation. Artikulasi yaitu kejelasan pengucapan kata-kata. Disebut juga pelafalan kata. Setiap kata yang diucapkan harus jelas. Misalkan harus beda antara ekstrem dengan eksim. Seringkali dijumpai kata atau istilah yang pengucapannya berbeda dengan penulisannya. Seperti Grand Prix atau nama-nama orang barat, Tom Cruise, George Bush, dan banyak lagi. 6. Be yourself. Keaslian. Suara harus kelihatan. Bicara dengan dibuat-buat. Anda harus menjadi diri sendiri. Be yourself. Tidak meniru orang lain. 7. Ceria. Kelincahan dalam berbicara sehingga dinamis dan penuh semangat. Cheerful. Anda harus ceria selalu. Jangan lemas, lunglai, nanti terkesan tidak mood, apalagi judes. Ingat, penyiar adalah penghibur entertainer.
8. Hangat. Keramah tamahan sangat penting. Sebagai penyiar radio profesional, Anda harus memiliki sikap udara on-air attitude yang baik, harus sopan, hangat, dan akrab. Penyiar radio profesional menjadi teman dekat para pendengarnya. Bab 3. Reportase radio. A. Sejarah reportase. Menurut Helena Olli dalam bukunya yang berjudul Reportase Radio, sejarah reportase radio itu berawal pada tahun 1920-an saat peristiwa pemilihan umum di Amerika Serikat yang mengusung pasangan calon Presiden Harding Cox. Saat itu, khalayak tidak perlu menunggu berita-berita seputar pemilu melalui surat kabar keesokan harinya. Sebab, berbagai hal seputar pemilihan pasangan presiden disiarkan langsung oleh stasiun radio WWJ di Detroit dan KDKA di Pittsburgh. Begitu juga dengan ajang kompetensi olahraga yang mulai mendapat perhatian dari stasiun-stasiun radio pada waktu itu. Peristiwa itu merupakan salah satu cara menarik khalayak untuk selalu mendengarkan siaran radio. B. Pengertian reportase. Reportase adalah suatu laporan yang dilakukan oleh reporter atau wartawan mengenai suatu peristiwa yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Kegiatan penyiar berita meliputi pembacaan pengantar oleh presenter, pembacaan laporan oleh reporter, koordinasi telepon interaktif. Kegiatan evaluasi harian bersama meliputi perbandingan perencanaan topik antara hasil lapangan dan hasil siaran, evaluasi kendala-kendala koordinasi, dan rencana topik selanjutnya. 12 mata atau eyewitness report, yaitu laporan yang disiarkan langsung saat peristiwa sedang berlangsung. Reportase bisa juga mengandung pengertian melakukan suatu kejadian tapi baru disiarkan kemudian, dan kalau perlu sesudah disusun kembali, atau disiarkan setelah disunting kembali sekaligus ditambah dengan efek suara. Dilihat dari segi pemberitaan, reportase pada hakikatnya adalah suatu berita, namun beritanya sangat panjang dan diberitakan pada waktu peristiwanya sedang berlangsung. C. Ragam reportase. Reportase dilakukan oleh reporter dengan menggunakan durasi waktu yang sudah ditentukan, dengan menceritakan suatu peristiwa secara singkat dari lokasi kejadian. Biasanya, laporan semacam ini disajikan di tengah-tengah buletin berita yang sedang disiarkan atau on air. Berikut ini adalah beberapa jenis reportase yang disajikan kepada pendengar. 1. Reportase yang direncanakan atau periodik. Reportase yang direncanakan untuk peristiwa-peristiwa khusus yang waktunya sudah diketahui. Misalnya, peringatan Hari Proklamasi Republik Indonesia, Hari Pahlawan, Hari Ibu, hari peringatan hari-hari besar keagamaan, kegiatan olahraga, dan lain sebagainya. 2. Reportase yang tidak direncanakan. Liputan suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, misalnya banjir, longsor, kebakaran, pemboman, gunung meletus, gempa bumi, jatuhnya pesawat terbang, tenggelamnya kapal laut, dan lain sebagainya. 3. Reportase tunda atau after broadcast, yaitu laporan tunda atau istilah lain laporan kemudian, tapi sering disebut-sebut pada saat akan terjun ke lokasi peliputan. Merupakan salah satu bentuk reportase dan bagian dari pengembangan berita. Unsur-unsurnya adalah penggunaan kalimat bebas, penundaan waktu siaran dengan tetap memperhatikan aktualitas berita, dan hanya melibatkan seorang reporter. 4. Reportase bersambung, yaitu istilah lain juga reportase secara estafet, mengenal beberapa lokasi atau titik-titik peliputan. Dalam reportase jenis ini, sejumlah reporter dan teknisi ditempatkan di beberapa lokasi peristiwa yang direncanakan, sehingga pendengar dapat mengikuti laporan beranting dari si reporter. Pelaksanaan reportase beranting dikenal dalam dua macam bentuk. 1. Reportase beranting searah. Laporan dari awal keberangkatan secara beranting atau bersambung sampai ke lokasi akhir. 2. Reportase beranting melingkar. Laporan dari suatu peristiwa yang sama yang terjadi di beberapa tempat dengan jarak berjauhan.
Reportase ini dimulai dan berakhir berdasarkan skenario yang telah disusun. Reportase langsung atau running report, yaitu reportase jenis ini seolah membawa pendengar ke suatu tempat dan peristiwa. Dalam hal ini, reporter menempatkan diri sebagai saksi mata yang mewakili pendengar. Ada dua jenis reportase langsung, yaitu 1. Reportase langsung melalui rekaman, yaitu siaran jenis ini memberi banyak peluang gerak, karena ada kesempatan untuk melakukan proses editing di dalam studio atau di studio berjalan, yang ditempatkan di lokasi peristiwa. Reporter yang profesional harus mampu melakukan penyutingan yang diperlukan tanpa harus kembali ke studio. Untuk itu, reporter selalu membawa gunting anti-magnetik, plester putih, dan spool cadangan. 2. Reportase langsung melalui wawancara, yaitu laporan semacam ini tidak membentuk peragaan yang utuh. Yang dimaksud peragaan utuh adalah pelaksanaan wawancara tidak secara langsung, tapi melalui rekaman dengan menggunakan OB-Van yang tersedia di lokasi liputan. Para narasumber secara 15 bergantian diajak ke OB-Van atau sekitarnya untuk tetap menjaga efek suara yang sangat diperlukan. Bab 4. Talk show radio. A. Pengertian talk show radio. Talk show adalah ungkapan bahasa Inggris yang berasal dari dua kata, show dan talk. Show artinya tontonan, pertunjukan atau pameran, sedangkan talk artinya omong-omong, ngobrol-ngobrol. Dengan begitu, talk show berarti pertunjukan orang-orang yang sedang mengobrol. Talk show adalah sebuah program televisi atau radio di mana seseorang ataupun grup berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal topik dengan suasana santai yang dipandu oleh seorang moderator. Kadangkala, talk show menghadirkan tamu berkelompok yang ingin mempelajari berbagai pengalaman hebat. Di lain hal juga, seorang tamu dihadirkan oleh moderator untuk berbagai pengalaman. Acara talk show biasanya diikuti dengan menerima telepon dari para pendengar penonton yang berada di rumah ataupun di tempat lainnya. Pengertian talk show radio. Talk show radio merupakan format radio yang memuat diskusi tentang suatu topik tertentu di mana sebagian besar berisi ucapan diskusi lisan dengan diselingi musik. Dalam talk show radio, sebagai besar biasanya dipandu oleh seorang pembawa acara dengan menampilkan wawancara kepada beberapa tamu yang datang. Talk show radio seringkali melibatkan partisipasi dari para pendengar, salah satunya dengan menyiarkan acara percakapan langsung. Kemudian para pendengar menelepon kepada acara tersebut. Umumnya, partisipasi dari para pendengar sangat dibutuhkan oleh produser acara dalam upaya meningkatkan kualitas siaran dan yang paling penting untuk meningkatkan minat para pendengar dan juga menarik pengiklan dalam siaran komersial dalam talk show radio penyiaran yang diatur dalam keadaan beberapa segmen yang beberapa di mana setiap segmen dipisahkan oleh iklan untuk radio komersial dan dipisahkan oleh musik pada radio publik atau non-komersial sebagai pengganti jeda iklan guna memisahkan segmen. Adapun topik-topik yang seringkali diangkat dalam talk show radio biasanya berupa pembicaraan konservatif, pembicaraan panas, pembicaraan liberal, dan pembicaraan olahraga. B. Eksistensi radio sebagai media pro-publik. Media massa yang dipercaya mampu membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan beradab. Setidaknya bukan hanya isapan jempol. Sebagai ruang publik yang disediakan masyarakat Indonesia, media massa tidak sekedar berdiri dan beroperasi. Media massa sebagaimana fungsinya menjadi penyeimbang berbagai kepentingan dan membawa nilai-nilai konstruktif bagi masyarakat. Desakan yang amat kuat akan hadirnya media massa dimotori beberapa alasan yang tidak hanya menjadikan media sebagai artefak budaya. Media massa menjadi sumber memperoleh citra realitas sosial serta interpretasinya. Penilaian publik atas suatu peristiwa adalah berawal dari penilaian media. Kedua, media massa sedikit banyak menjadi pengembangan budaya dalam arti luas, meresap pada tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. Budaya massa adalah hasil dari produksi media. Ketiga,
Media mempunyai aturan sendiri yang menginsersikan dirinya dengan institusi lain dalam masyarakat. Keempat, media massa adalah media kontrol, manajemen, dan inovasi yang aktif dan dinamis dalam masyarakat. Kelima, media massa tiada lain adalah forum ekspresi dan aspirasi masyarakat. Keenam, sebagai organisasi yang kompleks, media bisa dipelajari profesional, kompleks kerja, dan budaya. Ketujuh, media mengandung industri barang dan jasa yang semakin dibidik masyarakat di daerah sebab sebagai lahan baru dalam membangun ekonomi daerah. Pengaruh kehadiran media massa khususnya media elektronik seperti radio, pengaruhnya demikian besar ketika di Amerika Serikat acara talk show di radio menjadi hangat di telinga warga Amerika. Lebih dari 660 stasiun radio dan 20 juta orang yang mendengarkan acara tersebut tiap minggu dan 44% masyarakat di negara ini mendapat informasi politik, kebanyakan dari acara bintang-bintang di radio. Di Indonesia, semangat industri media tak mau ketinggalan. Media elektronik kian hari mendapat kepercayaan masyarakat, sehingga makin marak bermunculan. Sejarah media penyiaran di Indonesia telah melalui perjuangan yang tidak singkat, setidaknya terekam dalam sejarah sistem penyiaran di Indonesia. Sebelum reformasi, media elektronik mengalami jalan di tempat, tertekan dan menjadi bagian dari alat politik penguasaan Orde Baru. Sejalan dengan perkembangan industri media masa hari ini pasca revolusi Mei 1998, reformasi media penyiaran membuka peluang dan kesempatan yang sama untuk bebas menyampaikan ide dan pendapat.